Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Debbie Cynthia Frida dengan NPM Channel 23070 dengan mata kuliah pengantar akuntansi dari D3 Akuntansi kelas 1A. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dengan menjelaskan transaksi keuangan pada Cani Salon. Nona Debbie adalah mahasiswa lulusan Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka usaha salon dengan nama Chani Salon pada tanggal 1 Maret 2023 yang memberi jasa hair treatment dan styling, nail treatment, facial, dan makeup. Chani Salon ini beralamat di Jalan Ratu Agung, Anggut Atas, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Chani Salon sama bulan Maret 2023. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2023, Nona Debbie menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka Chani Salon. Jadi, 150 juta tersebut dimasukkan ke kas dan berdasarkan persamaan transaksi di mana aset memiliki dua sumber modal. Yang pertama, modal berasal dari milik sendiri dan modal berasal dari hutang. Karena dari soal tersebut, Nona Debbie menginvestasikan uangnya jadi dimasukkan ke modal pemilik sebesar 150 juta. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2023, Chani Salon menyewa sebuah ruko Ratu Agung dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 30 juta, terhitung sejak tanggal 2 Maret. Jadi, dimasukkan ke, maksudnya berkurang 30 juta, dan dimasukkan ke aset sewa dibayar di muka sebesar 30 juta. Karena Nona Debbie telah melakukan pembayaran tetapi belum menerima manfaat dari sewa ruko tersebut. Dan Nona Debbie mendapatkan hak terhadap 1 tahun ke depan di ruko tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2023, Chani Salon membeli peralatan salon dengan pembayaran tunai sebesar 35 juta. Jadi, di PDA-nya di sini kita tulis 35 juta dan peralatan tersebut karena aset 30 bertambah 35 juta. Karena kas pembayaran tersebut telah digantikan dengan peralatan. Jadi masih termasuk aset. Jadi selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023, Chani Salon membeli perlengkapan salon senilai 48 juta dengan membayar senilai 20 juta dan selebihnya dilakukan pembayaran pada bulan depan. Jadi, di PDA-nya, kas berkurang 20 juta dan perlengkapan bertambah 48 juta, tetapi karena baru melakukan pembayaran sebesar 20 juta dan sisanya akan dilunasi bulan depan, jadi sisa 28 juta tersebut dimasukkan ke utang usaha sebesar 28 juta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2023, Chani Salon mewawancarai 4 orang sebagai calon karyawan Chani Salon dengan kesepakatan gaji mereka per bulan 1.800.000. Karena Chani Salon belum menerima manfaat dan belum melakukan pembayaran, jadi ini masih termasuk kesepakatan atau bisa dibilang non-keuangan, jadi tidak dicatat di PDA. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2023, Chani Salon menyewa jasa desain interior untuk renovasi ruko Chani Salon sebesar 2 juta. Jadi, PDA-nya berkurang 2 juta dan beban tersebut bertambah sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2023, Nona Debbie mulai membuka secara resmi Chani Salon dan mendapatkan penghasilan pertamanya sebesar 5.500.000. Jadi, kasnya bertambah 5.500.000 karena kas tersebut adalah modal atau ekuitas, jadi dimasukkan ke pendapatan sebesar 5.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2023, Chani Salon membayar biaya iklan kepada salah satu selebgram Bengkulu sebesar 800. Jadi di PDA-nya berkurang
di kas 800 dan bebannya bertambah sebesar 800. Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 2023, menerima uang sebesar 850 dari jasa hair treatment dan styling. Jadi, kasnya bertambah 850 dan karena itu penghasilan atau pendapatan, jadi kita tulis di ekuitas modal pendapatan sebesar 850. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2023 membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 450. Jadi, kasnya berkurang 450 dan bebannya bertambah 450. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2023 kembali menerima pendapatan dari Chani Salon sebesar 2.800.000. Kasnya bertambah 2.800.000 dan karena pendapatan, jadi itu adalah modal, ekuitas satu modal bertambah 2.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2023 membeli lemari penyimpanan make up sebesar 3.200.000 di mana baru dibayar senilai 2.200.000 dan akan dilunasi pada minggu depan. Jadi, di sini ditulis kasnya berkurang 2.200.000 karena lemari tersebut termasuk peralatan. Jadi, karena lemari tersebut berharga 3.200.000, kita tulis di peralatan sebesar 3.200.000. Karena baru dibayar 2.200.000 dan akan dilunasi minggu depan, jadi masih memiliki utang usaha sebesar 1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2023 menerima pembayaran sebesar 500 untuk bookingan spa untuk tanggal 2 April 2023. Jadi, di sini kasnya bertambah 500 dan karena baru mendapatkan pembayaran tetapi belum melakukan jasa, jadi diletakkan di liabilitas pendapatan diterima di muka. Karena Chani Salon belum melakukan jasa tersebut, masih untuk tanggal 2 April. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret menerima jasa hair treatment dan spa sebesar 1.100.000, tetapi belum menerima pembayarannya. Jadi, karena Chani Salon belum menerima pembayarannya, jadi dimasukkan ke piutang sebesar 1.100.000. Tetapi itu sudah termasuk pendapatan, jadi 1.100.000. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret ini, 2023, di sini kita ada pada tanggal 15 Maret, membeli lemari tetapi baru dibayar 2.200.000 dan akan dilunasi pada minggu depan. Dan minggu depan dari tanggal 15 Maret sama dengan 22 Maret 2023. Jadi di sini kita tulis 1 juta, kasnya berkurang 1.100.000 dan utangnya sudah dibayar, jadi tinggal 1.100.000. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2023, Nona Debbie mengambil uang sebesar 7 juta untuk keperluan pribadi traveling ke Bali. Jadi, kasnya berkurang 7 juta karena itu untuk keperluan pribadi, jadi dimasukkan ke ekuitas modal pengambilan pribadi sebesar 7 juta. Karena itu dipakai oleh Nona Debbie untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan
usaha dari Chani Salon. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2023 menerima uang sebesar 1.100.000 atas jasa hair treatment dan spa yang belum dibayar pada tanggal 19 Maret. Jadi di sini kasnya bertambah 1.100.000 dan piutang tersebut telah dibayar, jadi dikurang dengan 1.100.000. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2023 membayar biaya listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Jadi dimasukkan ke kasnya berkurang 1.500.000 dan beban tersebut bertambah sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2023, membayar gaji karyawan Chani Salon bulan Maret sebesar 7.200.000 karena Chani Salon mempunyai 4 orang karyawan, jadi satu karyawan dibayar gaji per bulan sebesar 1.800.000. Jadi 1.800.000 dikali sama 4 orang, jadi 7.200.000. Jadi dimasukkan ke kas berkurangnya 7.200.000 dan beban tersebut jadi bertambah 7.200.000. Jadi dari kas salon jumlah seluruhnya menjadi 53.600.000, sedangkan di piutang 0 rupiah karena di sini pada transaksi tanggal 15 bertambah piutangnya 1.100.000, tapi telah melakukan pembayaran lagi pada tanggal 25 Maret sebesar 1.100.000. Sewa dibayar muka sebesar 30 juta, jadi jumlah seluruhnya sebesar 30 juta. Perlengkapan 48 juta. Peralatan 38 juta. Utang wesel kosong karena tidak adanya melakukan pembayaran utang wesel. Selanjutnya utang usaha 28 juta. Pendapatan diterima di muka sebesar 500.000. Modal pemilik masih 150 juta. Pendapatan selama bulan Maret 10.250. Beban di bulan Maret sebesar 11.950 dan pengambilan pribadi oleh Nona Debbie sebesar 7 juta. Jadi total dari aset setelah diperhitungkan sebesar 169.800.000 karena telah ditambahkan seluruhnya aset dari bulan Maret tersebut. Selanjutnya, pada liabilitas sebesar 28.500.000 karena utang usaha ditambah dengan pendapatan diterima di muka. Dan pada ekuitas modal sebesar 141.300.000 dan liabilitas ditambah dengan ekuitas sebesar 169.800.000. Jadi inilah penjelasan tentang persamaan akuntansi pada transaksi keuangan dari Chani Salon. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.